sudah ganti baju, semuanya sudah bersih, sudah rapi, dan tetap semangat ya. Anak-anak, pagi hari ini kita mau melakukan ibadah dalam rangka merayakan Paskah ya. Kalau Jumat kemarin anak-anak melakukan ibadah merayakan Jumat Agung, yaitu merayakan di mana Tuhan Yesus mati disalibkan ya. Dan hari ini kita mau merayakan sesuatu yang besar, peristiwa yang besar sekali yang mengubah setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu anak-anak? Iya, Tuhan Yesus mati disalibkan dan dikuburkan. Tapi Dia adalah Tuhan, maka Dia bangkit lagi di hari yang ketiga. Dan hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Siap semua anak-anak bersama mama papa di rumah? Siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak kita berdoa bersama dengan Miss Ella. Ya, semua anak-anak, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, akan berdoa bersama dengan Miss Ella. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersama-sama memperingati, merayakan Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Dan kami akan memuji Engkau, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu.
Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, pimpin kami dari awal sampai selesai ibadah pagi hari ini. Dalam namamu, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Kita mau tepuk dulu anak-anak. Tepuk semangat ya. Ya, yuk tepuk semangat. Hu hu. Hu hu. Hu. Nah, ada satu lagi kita mau tepuk kasih Tuhan ya. Nanti yang anak-anak di rumah bersama mama papa dipeluk, bersama Mbak Putri, Mbak Kakong dipeluk, Mbak Kakong, Mbak Putrinya, bersama adiknya dipeluk ya, bersama kakak juga dipeluk ya, kakaknya ya. Yuk kita mau tepuk kasih Tuhan. Tepuk kasih Tuhan. Lemah lembut, murah hati, mengampuni, berpelukan. Anak-anak, karena Tuhan Yesus itu sudah mati, disalib, dikuburkan, dan hari ini bangkit. Buat apa? Buat kita semua ya, buat Miss Omi dan anak-anak di rumah, mama papa semuanya yang ada di rumah, supaya kita orang yang berdosa yang harusnya masuk ke dalam neraka, tetapi oleh karena kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah rela mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, menyediakan tempat di surga buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Yeay. Kita mau memuji Tuhan hari ini ya. Anak Allah, Yesus namanya. Siap? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
yang akan semakin menguatkan hidup kita, hidup Miss Omi, anak-anak, mama, papa, keluarga di rumah, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan dibangkitkan. Kita mau mendengar ya. Semuanya duduk dengan tenang. Oke, siap? Siap. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat Paskah. Nah, hari ini kita memperingati Hari Paskah. Miss Christine akan sedikit mengingatkan bahwa Jumat lalu anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang kematian Tuhan Yesus yang kita sebut dengan Jumat Agung. Mengapa Tuhan Yesus mau disalib? Iya, karena Dia mau menebus dosa umat manusia. Dia yang Tuhan
rela menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, Yesus itu 100% manusia dan Yesus juga 100% Allah. Maka ketika dia disalibkan dan mati, yang mati adalah sisi Yesus yang sebagai manusia. Kealahannya tetap ada. Oleh sebab itu, di hari ketiga Yesus bangkit, Yesus hidup. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video bagaimana murid-muridnya, terutama murid perempuan Tuhan Yesus, Maria Magdalena, datang ke kubur untuk apa? Ingin meminyaki dengan rempah-rempah, karena waktu Jumat mayat Tuhan Yesus diturunkan, waktu mereka tidak sampai untuk memberi minyak rempah-rempah kepada mayat Yesus. Oleh sebab itu pagi-pagi mereka datang ke kubur ingin meminyaki, mengurapi, memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di kubur Yesus, batu besar itu sudah terguling. Mereka sedih, mereka kaget, mereka bingung. Mereka berpikir jangan-jangan mayat Tuhan Yesus diambil orang. Namun apa yang terjadi? Mereka bertemu dengan malaikat. Malaikat berkata, siapa yang kamu cari? Yesus sudah bangkit. Mereka lupa. Selama Yesus bersama-sama dengan muridnya, Yesus sudah berpesan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, lewat kisah ini anak-anak, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan Dia adalah Tuhan. Dia benar-benar Tuhan. Yesus berkuasa atas dunia. Yesus berkuasa atas hidup kita. Jadi ketika kalian takut, ketika kalian sedih, atau mengharapkan sesuatu, misalnya ingin disembuhkan, ingin mendapat kepintaran, ingin berdoa buat mama papa kalian, mengharapkan hal yang lain mungkin, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dialah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu bukti kemenangannya atas maut. Allah mau dikalahkan untuk menyediakan surga bagi kita yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin keselamatan hidup kita. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Coba anak bayangkan, ketika kita masuk ke dalam sungai, kita tidak bisa menarik diri kita ke atas, kecuali ada pihak lain yang membantu kita menarik ke atas. Demikian juga hidup kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita orang yang berdosa. Mungkin dalam satu hari kita berusaha berbuat baik, tetapi tertutup oleh perbuatan-perbuatan kita lainnya yang kadang tidak baik. Jadi kita tidak bisa sempurna dalam melakukan kebaikan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan Yesus, korban yang sempurna, yang tanpa dosa, untuk menebus dosa setiap umat manusia. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kemenangannya atas maut. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tadi sudah memuji Tuhan. Saatnya Michelle akan menyampaikan pengumuman. Pengumumannya adalah besok hari Senin, anak-anak akan mengambil snack dan papa atau mamahnya akan mengumpul tugas ke sekolahan. Dan sambil mengumpul itu akan mengambil snack sekalian. Seperti itu ya. Nah, kegiatan ibadah hari ini
selesai, kita akan sama-sama tutup dalam doa, ya. Tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Berdoa sama Misela. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa ibadah perayaan Paskah hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya. Kami mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.